pelindung gereja ini adalah Maria Assumpta, Maria yang diangkat ke surga. Untuk sedikit menyambung apa yang saya ceritakan, sebelum sumur ini terjadi atau di dalam rangka kita menggali sumur itu, sesuai dengan kebiasaan di desa Jawa pada waktu itu, kita harus mengadakan tirakat. Maka sebagai bentuk tirakat dan tindak keprihatinan itu, kita berziarah tadi sudah saya katakan ke mata air di lereng Merapi yang oleh orang Jawa dianggap keramat, ketujuh sumber di lereng Merapi, dan sekarang air Merapi itu sudah menyatu menjadi air Bunda Maria. Ada beberapa sumber dari lereng Gunung Merapi yang karena lahar sudah tertutup, tetapi kenangan airnya masih ada di dalam sumur ini. Karena malam begitu air itu diketemukan, pada saat itu juga air dari 7 sumber di lereng Gunung Merapi itu dimasukkan menjadi air Maria di sumur yang kecil yang sekarang menyatu dengan sumur yang besar. Tadi banyak pertanyaan, gampangnya Anda membayangkan itu satu telaga tapi 2 bibir, jadi sumbernya sama dengan sumber air sumur yang kecil itu. Nah, bersamaan dengan air itu, kami juga memasukkan 7 rupa kembang bunga. Itu juga merupakan bagian dari ziarah. Kita harus mencari bunga-bunga, ada macam-macam bunga yang 7 rupanya, dan setiap bunga itu dikenangkan pada seorang perempuan di desa ini yang bisa menjadi cermin bagi Bunda Maria di dalam kesederhanaan dan keprihatinannya. Maka setiap kali kita memetik sumber itu, memetik bunga itu kita bayangkan ini adalah hidup seorang Maria dalam diri ibu-ibu yang sederhana tadi. Dan bunga-bunga ini pun dimasukkan ke dalam sumur itu sekitar 40 tahun lalu ketika saya pastor di sini. Salah satu ibu yang kita kenangkan itu dengan bunga telasih, itu bunga yang tumbuh di makam, supaya kita mengenang bahwa kita pun akhirnya nanti semua meninggalkan dunia ini. Tetapi kisah dari bunga ini menyangkut seorang ibu namanya Pujo Pawiro. Saya masih kenal di desa, kami kunjungi, dan kurang lebih ceritanya begini yang ingin saya ceritakan sebentar. Ibu ini sangat sederhana. Suaminya tiba-tiba buta dan dia harus merawatnya. Dia mempunyai anak 7. Nah, pada suatu hari, ini sekitar zaman Jepang, anaknya itu pamit pada waktu ibunya sedang menjahit kain belaco untuk sarung bantal. Si anak ini bilang, saya mau minta kainnya karena saya harus menjahitkan celana pendek. Nah, untuk apa? Terus dia bilang, dari keluarga ini saya yang terkena wajib kerja rodi, yang waktu itu namanya romusa. Zaman Jepang kan kejam sekali, semua orang dipanggil, dipaksa untuk jadi romusa. Nah, terus ibu ini tidak tahu apa-apa tentu saja. Terus anak ini membuatkan celana, dan ini yang akan dia pakai gitu. Terus setelah selesai celana ini, besok dia pergi karena sudah harus dipanggil Jepang itu untuk tugas rodi, dan tidak kembali sampai selama-lamanya. Mungkin mati atau di mana, kita tidak tahu pada waktu itu betapa banyak korban romusa itu. Nah, si Ibu Jopawiro ini setiap malam
dia selalu berdoa. Dan Anda bayangkan sambil berbaring itu rumahnya itu ada genteng dan ada usuk. Usuk saya kira Anda tahu itu untuk penyangga genteng itu. Dan dia selalu menghitung usuk itu untuk berdoa. Anaknya 7, 1, dia berdoa untuk anaknya yang si A, anaknya yang kedua untuk yang si B, sambil menengok ke atas, ketiga yang si C gitu. Dan umumnya anaknya sudah bekerja, ada yang jadi petani, ada yang menjadi juru tulis di desa, ada yang menjadi guru, lumayan lah gitu. Tapi setiap dia jatuh pada usuk atau perhitungan yang ketujuh, dia selalu ingat anaknya yang tidak kembali itu, yang jadi Romusa. Dan dia selalu sedih. Lalu ini kata-kata yang saya katakan, tenang, saya ini anak saya sudah jadi semuanya, jadi petani yang seperti itu. Tapi kalau ingat yang satu ini, saya sedih karena ternyata anak itu nggak kembali. Lalu dia bilang, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bunyinya, maka jangan memburu kebahagiaan, karena kebahagiaan itu selalu ada kurangnya. Kamu cari kayak apa kebahagiaan, pada saat itu juga kamu selalu merasa kurang. Seperti saya rasakan, dia bilang gitu, saya kurang apa, anak saya begini, tetapi begitu saya mengenang kehilangan ini, hati saya toh masih sedih gitu. Jadi kebahagiaan ini tidak pernah sempurna di dunia ini, maka jangan terlalu memburu kebahagiaan. Karena begitu Anda memburu kebahagiaan, pada saat itu juga Anda merasa kurang. Maka terimalah apa yang ada. Dan saya kira ajaran ini sangat Kristiani. Juga dikatakan oleh banyak penulis rohani, Santa Teresa Avila, bahwa kita harus menerima hidup kita ini apa adanya. Bahagia atau tidak, ya ada kita inilah, tidak lebih dari itu. Dan kalau Tuhan menciptakan kita sebagai kita, ya itulah yang satu-satunya yang kita punya. Maka kebahagiaan itu tidak dicari, tapi ditemukan. Seperti juga sumur ini. Dan ditemukannya di mana? Ya di dalam diri kita yang apa adanya ini. Maka jangan memburu kebahagiaan, katanya. Karena kebahagiaan selalu ada kurangnya. Temukanlah kebahagiaan itu pada dirimu yang memang sudah ada apa adanya. Maka saya kira dasar kita dicintai Tuhan, seperti juga pada Bunda Maria, bukanlah bahwa kita bisa memberi lebih kepada Tuhan, tetapi bahwa Tuhan mencintai kita apa adanya. Maka tidak ada kata terlambat, tidak usah menunggu sampai kita sempurna, baru kita bisa merasa layak. Pada saat kita berdosa, tidak mempunyai apa-apa, kecil, tak berdaya, kurang pun, pada saat itu Tuhan juga sudah mencintai kita. Maka marilah kita bayangkan, kenanglah semua yang Anda punya, satu persatu, semuanya pasti akan menimbulkan rasa syukur, tetapi di dalam hati pasti ada yang kurang. Dan pada saat itu kita tidak bisa membanding-bandingkan, orang lain kok begini, saya kok begitu. Karena semua orang mempunyai kekurangannya di dalam kebahagiaannya itu tadi. Maka marilah kita percaya bahwa kebahagiaan itu sudah ada di dalam diri kita sebelum kita mencarinya. Kalau kita mau menerima kita apa adanya, seperti yang diteladankan oleh Bunda Maria. Amin.